Tuhan Yesus baik, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Katakan. Wow, semua. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, hidup sebagai orang Kristen itu bukan sekedar beragama. Hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang dipilih. Hidup yang memilih. Tuhan Yesus memilih kita, amin. Bukan usaha kita, bukan kehebatan kita, bukan karena gagah kita, kebisaan kita, kepintaran kita, bukan. Karena Tuhan yang mengasihi kita, memilih kita, amin. Iblis merencanakan yang jahat. Meskipun kelihatannya awalnya baik, tapi iblis selalu ingin mencelakakan kita, membawa kita kepada kematian. Coba kita buka Alkitab kita di Matius 13. Matius 13 ayat 47 sampai dengan 52. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu mengenai semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan sorga itu, seumpama Tuhan yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perpendaharaannya. Pada akhir zaman ini kita akan dipilih, dijaring, dibidik sama Tuhan. Adik-adik, Bapak Ibu, tahu kan mengenai pukat? Jadi di pantai mereka sediakan jaring yang panjang gitu ya. Ada 2 perahu, mereka berkeliling ke tengah laut. Yang satu dipegang di pantai, laut jauh sekali. Putar, balik kembali ke pantai. Terus mereka bersama-sama pulling ya, tarik. Jaringnya ditarik. Jadi ikan yang semua terjebak dengan jaring itu, seluas itu, ditarik. Ada yang besar, ada yang kecil. Bukan hanya ikan-ikan yang baik aja, ada ikan-ikan yang gak baik juga. Yang mungkin beracun juga ada di situ. Ditarik, diambil, ditarik. Terus kemudian orang sibuk, duduk di pantai. Dan mereka memilih. Alkitab katakan, Yesus mengatakan dalam perumpamaannya, yang baik itu dimasukkan ke dalam pasu, ke dalam bakul. Betul ya? Saya nggak tahu di Manado, di tempat lain, Bapak Ibu pernah lihat ya? Jadi di pantai saya merhatikan gitu, orangnya duduk, kemudian mereka mulai ngambil ya ikan-ikan itu dari jaring. Ikan-ikan yang bagus dimasukin ke dalam ember atau basu yang besar. Ikan-ikan yang jelek, yang nggak bisa dimakan, yang beracun mereka buang. Buang. Ya, dipilih, diambil satu-satu. Hidup kita semua dipilih oleh Tuhan. Amin. Dan untuk memastikan bahwa ikan itu bagus, begitu dipilih, ikan itu dibersihkan. Di pantai banyak pasirnya, banyak kotorannya. Dibersihkan, dibersihkan. Supaya bisa terlihat dan kelihatan menarik. Hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Saya membayangkannya Bapak Ibu dan adik-adik semua gitu ya. Saya dipilih sama Tuhan bukan karena saya dari kecilnya orang Kristen gitu. Papa mama orang Kristen, orang Katolik. Enggak. Karena Tuhan mengasihi, mencintai saya. Amin. Dia mengasihi. Masalahnya begitu saya dipilih, ada 2 pilihannya. Bagi saya yang dipilih. Satu, mau menerimanya. Yang kedua, saya cuekin aja.
Banyak saudara-saudara kita yang mungkin meninggalkan kekristenan. Mereka bilang meninggalkan agamanya yang lama, pindah ke agamanya yang baru. Saya menyatakan bukan pindah agama sebenarnya. Dia meninggalkan Yesus sebagai Tuhan yang memilih dia. Wow. Kita berharga di matanya. Itulah sebabnya dia menebus kita. Karena tanpa penebusan, tanpa Yesus, kita gak bisa apa-apa. Kita gak bisa didamaikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dia meninggalkan sorga, datang ke dunia, selamatin kita. Perjamuan kudus itu penting. Setiap kali mengingatkan saya, mengingatkan kita betapa dia mengasihi kita, mencintai kita. Dia punya komitmen untuk menyelamatkan kita. Amin. Tuhan punya komitmen untuk menyelamatkan kita. Kita rusak oleh dosa. Kita rusak oleh dosa. Apa yang kita buat itu tidak menyenangkan Allah. Tapi dia mengasihi kita, dia bidik kita, dia proses kita supaya kita balik lagi, kembali lagi. Kita jadi targetnya Tuhan. Saya dulu gak ngerti. Setiap kali ada masalah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, masalah ini ada, aduh kenapa sih Tuhan kasih cobaan saya kayak gini gitu. Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tapi kalau saya sekarang melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Pada waktu saya diproses, saya mungkin akan tanya tuh Tuhan, pelajaran apa lagi yang saya harus belajar? Apalagi yang harus saya pelajari ya Tuhan? Apa yang membuat saya lebih mengerti lagi ya Tuhan? Pada waktu diproses sakit gak? Sakit. Pada waktu ikan-ikan itu dipilih, dibersihkan gitu ya, sakit-sakit. Dibersihkan sakit. Tapi kita harus mengerti bahwa kita itu dipilih, dikasihi, dibidik sama Tuhan. Dibawa pulang. Amin. Di proses itu gak pernah senang, gak pernah enak, menderita. Kita harusnya gak usah pusing dengan masalah yang ada. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik mau denger gak? Kalau orang bilang, wah saya masalahnya gede. Tapi Tuhan kamu, Yesus kamu lebih gede dari masalah kamu. Makanya kamu bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita sakit, kita bilang waduh parah sakitnya. Tapi Tuhan kita tuh lebih besar dari penyakit kita. Makanya kita berharap kepadanya. Untuk pertolongan dan kesembuhan. Amin. Problem masalah finansial, gede banget. Aduh gimana caranya? Tuhan kita lebih besar dari masalah finansial kita. Makanya kita berdoa, Tuhan tolong beri jalan keluar. Harusnya kita gak bisa pikir ada masalah, aduh gimana? Harusnya kita berpikir ada masalah. Ya Tuhan mau ajarin saya apa lagi sih? Apalagi yang Tuhan mau ajarin buat saya? Apalagi yang mau Tuhan saya mengerti lagi? Apalagi Tuhan, apalagi? Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 17 katakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus bilang kecil penderitaannya. Didera, masuk penjara, dipukulin, karam kapal. Kecil dia bilang. Karena dia melihat apa? Dia melihat endingnya. Amin. Dia melihat endingnya. Tadi pagi saya bilang sama istri saya, kita ngobrol berdua. Hidup ini sebentar loh Lia. Kita gak bawa apa-apa. Tadi saya mau nyanyi lagu yang saya sebut lagu kematian, tapi saya gak jadi. Takut ngeri gitu ya. Setiap kali kita diingetin kita bawa apa. Tiba-tiba udah umur 20, tiba-tiba 30, 40.
Kebanggaan kita apa? Kebanggaan kita apa yang kita bawa? Gak ada. Saya bangga mengenal Tuhan Yesus. Saya bangga kenal Dia. Saya bangga mempertahankan iman saya. Saya bangga saya punya karakter yang seperti Dia. Itu yang harus kita banggakan karena itu yang kita bawa di hadapan Tuhan. Sekarang kita sering dipisahkan dan diberi tanggung jawab, tapi kita nggak melakukan bagian kita. Kita dipilih sama Tuhan, kamu dipisahkan, kamu begini, dipisahkan, diproses, dibersihkan. Gitu. Tapi kita nggak terima, kita nggak suka, kita marah sama Tuhan, kita bilang, waduh Tuhan, kenapa begini? Aku udah melayani Tuhan, aku sudah baik, tapi Tuhan begini, kenapa? Kita kesinggung, kita marah sama Tuhan. Kita marah sama orang-orang lain di sekitar kita marah sama orang tua kita marah sama anak-anak kita marah sama bos kita nggak suka gitu. Padahal Tuhan lagi misahin kita, lagi proses kita. Pada waktu kita setia, kita akan melihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Pada waktu kita setia sama Tuhan, kita akan lihat kedahsyatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adik-adik, Tuhan kita bukan Tuhan yang dongeng. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang real. Kalau dulu Dia belah laut, sekarang Dia bisa enggak? Mau enggak coba? Coba bayangin kita semua. Kita nyembah Tuhan yang kayak macam gimana modelnya. Dulu Dia belah laut, kasih orang makan dari sorga. Betul ya? Ada tiang awan, tiang api. Dia membangkitkan orang mati. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, kusta sembuh. Kita nyembah Tuhan yang sama bukan? Halo, kita nyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang ajaib itu. Tuhan yang so powerful itu. Tuhan yang bilang, reda, stop badainya. Tenang, teduh. Tuhan yang bilang, bangkit. Dia pegang tangannya. Dia pegang usap matanya. Sembuh. Hidup lagi. Wow, luar biasa. Kalau kita menyembah Tuhan yang sama, kita percaya dengan Tuhan yang sama. Percaya nggak kita bahwa Dia akan melakukan yang sama buat kita? Amin. Yang bangkit aja, yang mati aja bangkit. Masalah kita yang gitu aja enggak, kita nggak percaya Dia bisa sembuhin. Wow. Dalam perumpamaan Bapak, Ibu, dan adik-adik, sering dikatakan Yesus bicara soal surga. Kenapa Yesus mau bicara soal surga? Karena Dia ingin kita punya mentality atau mental kerajaan sorga. Mental kerajaan sorga itu bukan soal agama. Agama bicara soal aturan, kebiasaan, harus begini, ada begini, ada begini, ada begini. Tapi kerajaan bicara soal kuasa. Kerajaan bicara soal iman. Kerajaan bicara soal karakter. Jadi mau Kristen HKBP, mau GPDI, mau Gemit, mau apapun denominasinya, nggak ada pengaruhnya buat Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus tanya sama kita, kamu percaya sama aku enggak? Kamu punya kuasa aku enggak? Jadi kalau kamu punya proses kehidupan, kita bisa bilang, saya anak Tuhan, saya punya mental kerajaan. Karena Tuhan saya luar biasa, aku bisa solve problem ini. Amin. Wow, luar biasa. Pukat ditarik, orang mulai pilih-pilih. Yang jelek dibuang, disingkirkan, gak peduli lagi. Pada akhir zaman ini akan ada pemisahan.
Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 27. Dikatakan apa? Pada waktu itu suaranya akan menggoncang bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi gak akan heran di akhir zaman ini Anda dan saya, adik-adik, Bapak Ibu, digoncang sama Tuhan. Digoncang apa yang nggak digoncang? Digoncang semua. Ekonomi digoncang, rumah tangga digoncang, kesehatan digoncang, semuanya digoncang. Supaya tinggal tetap apa? Yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Kerajaan Allah. Iman kita. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu dan adik-adik masuk dalam kerajaan enggak? Are you a member? Apakah kita anggota keluarga kerajaan apa enggak? Kalau saya adalah punya kerajaan, saya pengen semua orang yang masuk dalam kerajaan saya, orang yang the best dong. Orang yang bagus dong. Betul enggak? Bukan orang yang lemah. Bapak Ibu mau enggak punya satu organisasi, punya perusahaan yang orangnya lemah-lemah, orang yang enggak bisa kerja, orang yang males. Mau terima enggak? Mau hire mereka enggak? Enggak. Kita akan pilih, kita akan interview. Kalau perlu kita adakan tes. Supaya mereka, saya tahu nih orang ini kuat. Saya tahu orang ini baik, saya tahu. Sama juga dengan kerajaan Allah. Amin. It's not for free. Yesus mati is not for free. Buat kita terus kita diemin aja, do nothing. No. Yesus mengasihi kita in return. Apa? Apa yang kalian lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan? Apa? Tidak tergoncangkan. Semua digoncang. Orang yang menerima menjadi anggota kerajaan pasti punya kualitas yang baik. Dalam keadaan yang baik. Susah membedakan antara orang yang setia, orang yang punya mental bagus. Susah. Tapi pada waktu keadaan tidak baik, pada waktu goncangan itu ada, kita bisa melihat sampai di mana mental kerajaan itu ada. Caranya tahu gimana bahwa orang itu berkualitas dan orang itu benar. Ya diproses. Kalian diproses, saya diproses. Amin. Enggak ada orang yang, saya berkualitas. Kamu pernah dicobain enggak? Enggak. Kamu pernah lulus ujian enggak? Enggak. Saya tahu tiba-tiba jadi udah sarjana aja. Enggak ada ujian. Orang enggak percaya. Kalau saya kalau saya interview orang, saya akan tanya. Kamu pernah ngadepin masalah? Kamu pernah punya masalah enggak? Kalau orang itu bilang, saya gak pernah masalah, ada masalah Pak sampai sekarang. Oh iya. Sudah saya males tanya lagi. Saya bilang sama HRD-nya, enggak, saya gak mau orang ini. Pada waktu saya tanya, kamu pernah ngadepin masalah enggak? Banyak Pak. Gimana cara kamu ngatasin masalah? Ini begini Pak, begini Pak. Pada waktu kamu kepentok gimana? Oh begini Pak, ini begini Pak. Oh iya. Kamu pernah gagal? Gak pernah gagal Pak, saya sukses terus. Ah udahlah. Gak usah hire orang itu. Terus saya tanya, kamu pernah gagal gak? Pernah Pak. Gimana cara kamu mengatasi kegagalan? Saya bertekun Pak. Susah Pak, tapi saya mau coba untuk bangkit. Saya begini. Wow. Oke. Orang kayak gini yang kita terima. Kenapa seperti begitu? Karena orang ini lewat tes. Amin. Lewat dari ujian. Orang yang bermental kerajaan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Dunia ini akan digoncang. Suka nggak suka dunia ini digoncang. Anda dan saya akan tergoncang. Sehingga tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa kita perlu dipisahkan? Kenapa Tuhan ingin memisahkan kita? Bukankah Tuhan mengasihi kita? Oh iya. Lihat, pukat itu menjaring semua. Amin. Yang dijaring kan bukan yang bagus-bagus saja. Semua pun dijaring sama Tuhan. Kenapa kita perlu dipisahkan? Yang pertama, kita dipisahkan untuk terima upah atas perbuatan kita. Apa yang kita tabur itu juga yang akan dituai. Amin. Kalau kalian dan saya menabur kasih, kalian juga akan menerima kasih. Menuai kasih. Kalau kalian menabur kesetiaan, kalian juga akan menuai kesetiaan yang besar daripada Tuhan. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, itu firman Tuhan. Amin. Menabur itu perlu iman. Menabur itu perlu kepercayaan. Seorang petani yang dia mengandalkan curah hujan, dia tahu kapan harus menabur. Nah, pada waktu dia menabur, dia percaya bahwa cuacanya akan menunjang. Betul? Betul ya? Setia untuk tetap berjuang. Karena Tuhan yang kita sembah itu lebih besar kuasanya dari setiap masalah yang kita hadapi. Kalau Anda dan saya setia di hadapan Tuhan, kita juga akan menerima upah kesetiaan daripada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kenapa dipisahkan? Supaya kita menjadi orang yang berkualitas. Tidak mudah menyerah. Mempertahankan rumah tangga mudah enggak? Enggak mudah. Jadi anak muda yang tetap percaya kepada Tuhan mudah enggak? Enggak mudah. Mempertahankan kekudusan mudah enggak? Enggak mudah. Hidup benar di hadapan Tuhan mudah enggak? Enggak mudah. Orang yang sudah berumah tangga tahu apa yang saya ngomongin. Saya berumah tangga, nikah sama istri saya udah 20 tahun, 25 tahun, 27 tahun. Mudah enggak? Enggak mudah. Kalau ada yang bilang, oh gampang. Gampang. Kalau kamu enggak suka udah pilih lagi yang baru. Kalau kamu nggak cocok, udah nggak mudah. Didik anak mudah nggak mudah. Jadi anak yang menghormati orang tua mudah nggak mudah. Ada papanya yang suka ringan tangan pukul anaknya. Mudah nggak untuk menghormati dia, mengasihi dia? Nggak mudah. Ada ibu yang ngomong terus sampai kupingnya, aduh berhenti. Jangan banyak ngomong, kuping sakit. Terus mengasihi dia, gampang enggak? Enggak gampang. Ada orang tua yang pakai beltnya, pukul. Terus saya dari sini bilang, kamu harus mengasihi dia. Gampang enggak? Enggak gampang. Susah. Enggak gampang, susah. Tuhan melihat orang yang berkualitas. Amin. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Rasul Paulus katakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang. Dulu kita menilai Yesus sebagai Tuhan yang mengasihi dan istilahnya memberkati kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong begini, tiba-tiba Tuhan kasih. Tuhan berkatin, seolah-olah mudah jadi orang Kristen itu. Sinterklas itu gampang bagi-bagi hadiah. Datang ke rumah kita, bagi hadiah ini, oh Sinterklas baik ya. Sinterklasnya baik. Tapi Tuhan Yesusnya proses kita. Kita percaya sama Sinterklas lebih daripada Tuhan Yesus. Mulailah kita mengeluh, komplain. Kok Tuhan begini? Kok begini ya? Kenapa begini? Kenapa Tuhan ciptakan saya? Kenapa saya harus lahir di keluarga kayak gini? Kenapa pasangan saya kayak gini ya? Kenapa suami saya kayak gini? Kenapa istri saya kayak gini? Mulai komplain. Bapak Ibu dan adik-adik tanya, Pak Michael gak pernah komplain ya? Hebat ya, kuat ya. Saya juga komplain. Saya bilang sama Tuhan, aduh kenapa begini? Kenapa? Komplain gak komplain? Kalau gak komplain itu bukan manusiawi komplain. Tapi saya mau stop bilang sama Tuhan, Tuhan ini gak adil Tuhan, ini gak bisa, gak benar Tuhan. Orang lain gak begini, kenapa saya jadi begini? Saya mau stop dan saya ganti. Tuhan mau saya belajar apa lagi sih? Apalagi yang harus saya pelajarin ya Tuhan? Apalagi yang saya mau Tuhan mengerti? Tuhan biar saya lewatin proses ini. Ajar saya mengerti, mengasihi, mencintai, mengampuni lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Jadi kalau saya lewatin satu proses, saya akan bilang ya aduh, lewat lagi. Kalau Anda tanya sama saya, pernah gak sih ngomong ini the lowest point in my life? Titik paling rendah dalam hidup, saya pernah juga, saya ngomong. Aduh Tuhan ini titik paling rendah dalam hidup saya. Udah paling bawah. Udah paling bawah Tuhan. Jangan lagi bawah, lebih bawah lagi Tuhan. Aduh, kayaknya udah gak kuat lagi Tuhan. Saya juga punya perasaan yang sama. Tapi di titik itu saya mau balik lagi bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau nyerah. No, I don't wanna give up. Kalau kamu give up, saya gak give up. Enggak, saya gak mau. Tuhan saya lebih besar, amin. Tuhan saya lebih dahsyat dari masalah saya. Jangan nilai menurut ukuran manusia. Ukuran manusia dinilai, oh kamu sukses enggak, rumah tangga kamu ini enggak, bahagia enggak istilahnya. Oh kamu punya mobil berapa, kamu punya usaha apa, oh kamu begini, itu ukuran manusia. Ukuran Tuhan enggak kayak gitu. Ukuran Kristus enggak kayak gitu. Yesus bilang kamu mau mengikut aku, yes. Ya udah, pasang kuk, jalan sama aku, pikul salibmu, kasihi lagi. Berapa banyak harus mengampuni? Oh 7 kali 7, seterusnya harus mengampuni. Kalau kamu dipukuli, doakan orang yang memukuli. Kalau kamu diginiin, berkatin. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan juga. Kalau saya enggak ditampol, saya tampol balik. Manusia. Tapi itu yang lama. Yang baru, Kristus beda. Amin. Kenapa kita dipisahkan? Supaya kita jadi berkualitas. Jangan ngeluh. Saya barusan ngomong ya, istri saya kalau ngomong, aduh kenapa, aduh. Dia gak ngeluh, saya gak ngeluh. Saya bilang saya record nanti omongan kamu ya. Gak ngeluh, saya gak ngeluh, cuman pakai. Gak ngeluh sih, cuman aduh. Enggak, saya gak ngeluh loh, istri saya bilang gak ngeluh. Iya ya, lain kali saya record deh. Ada kata, ada ceceknya. Ada ceceknya. Yang menimbulkan dalam hati apa? Kegusaran.
keraguan. Betul ya? Jadi saya bercanda sama istri saya, nanti saya beli recording, biar kamu belajar. Kalau kita mau jadi orang yang berkualitas, kita belajar bersyukur. Bersyukur mudah enggak? Enggak pernah mudah. Mengucap syukur untuk setiap proses yang ada, enggak pernah mudah. Tapi yang luar biasa dengan bersyukur, kita jadi kuat dan jauh lebih bahagia. Dalam artian kayak gini, kalau saya bersyukur saya diproses. Saya mau bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku bersyukur untuk proses ini. Kenapa Michael bersyukur? Karena Tuhan yang akan tolong saya. Makanya saya bersyukur. Amin. Pada waktu saya mencari pekerjaan, kalau kalian yang magang, saya mau cari tempat yang nanti baik. Mau nggak kalian bersyukur? Kalian dapat apa enggak? Kalian mau bersyukur? Tuhan, aku mau bersyukur aja kepadamu. Karena apa? Karena aku tahu kalau aku bersyukur, ini masalah bukan masalahku, masalah Tuhan. Amin. Betul nggak? Betul. Kalau kita sakit, kita bilang, Tuhan, aku berserah kepadamu, tapi aku tahu bahwa Engkau yang akan menyembuhkan aku. Makanya aku bersyukur aja Tuhan, terima kasih. Tuhan baik. Berarti apa? Berarti kita menyerahkan segala sakit penyakit kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan kita lebih besar dari segala penyakit kita, dari setiap masalah kita. Amin. Jadi dengan bersyukur kita akan jauh lebih kuat dan lebih bahagia. Yang ketiga kita dipisahkan adalah karena terang dan gelap itu nggak bisa disatukan. Terang dan gelap nggak pernah disatukan. Tuhan menciptakan ada terang, ada gelap. Ada day and night. Amin. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yesus mau bilang, kamu biarlah terangmu bercahaya di tengah kegelapan. Jangan kamu bersatu dengan kegelapan sehingga kamu jadi remang-remang. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu yang bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adik-adik, akhir zaman ini ada pemisahan, akan ada goncangan. Semua akan digoncang, setiap orang akan digoncang, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya paling ngeri kalau dengar kata digoncang. Karena apa? Karena saya mengalami goncangan-goncangan itu. Dan setiap goncangan yang ada itu membuat kita susah, membuat saya juga susah. Tapi Tuhan mau bilang sama kita, sama saya, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Tuhan mau goncang kita, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Mental sorga. Amin. Mental sorga. Jadi jangan bilang lagi, saya salah pilih. Saya salah pilih. Saya salah. Tapi bilanglah, Tuhan mau kasih saya pelajaran apa lagi dalam hidup ini. Supaya saya lebih percaya lagi kepadamu ya Tuhan. Engkau yang punya langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Jangan pernah takut. Yang memilih dan memisahkan adalah Tuhan. Yang mengizinkan proses itu terjadi itu bukan kita, orang lain.
Tapi Tuhan yang memproses Anda dan saya itu bukan orang lain, tapi Tuhan yang izinin. Sesuai izinnya Tuhan, supaya kita belajar sesuatu dalam hidup ini. Mengasihi gak pernah mudah. Tuhan buat goncangan supaya kita bisa mengasihi lebih lagi. Mengampuni gak pernah gampang. Tuhan bikin satu goncangan yang terjadi supaya engkau bisa mengampuni lebih lagi. Kita diciptakan spesial di mata Tuhan, amin. Amin. Kita diciptakan spesial di mata